Tapi ada bagi sebagian hamba terkasih Allah, ternyata padang mahsyar, ingat ini, padang mahsyar yang katanya dahsyat mengerikan, dilewati oleh orang-orang pilihan Allah, ma bainadh dhuhri wal asri, seperti antara waktu zuhur dengan asar, laksana kilat. Siapakah mereka? Di antaranya apa? Al-mutahabuna fillah, orang yang bertemu dalam cinta karena Allah. Tadi kami sebut muqaddimah. Kalau ada cinta di antara kita karena Allah, hilang dengki benci. Orang yang memangkas benci, dengki, dendam di dalam hatinya. Karena itulah nanti yang diseru oleh Allah. Allah memanggil nanti. Dalam hadis qudsi begini bunyinya, ainal mutahabbuna bi jalali. Allah berfirman, mana orang-orang yang hidup di dunia dengan cinta, nggak pakai benci-bencian, nggak pakai dendam-dendaman. Ainal mutahabuna bi jalali, mana orang yang hidup di dunia karena cinta, dengan cinta karena aku. Al yawma udhilhum yawma la dhilla illa dhilli, sekarang akan aku beri perlindungan, payung, tidak di saat tidak ada lagi perlindungan kecuali dari aku. Anda ini yang kumpulnya hatinya benar begini ini, sudah nggak menyimpan dendam, nggak punya ini. Kalau ada dendam, ada kita, tentu ada dendam. Kita manusia, jangan berkata aku nggak ada dendam. Ada dendam, cuman kita perangi. Saya marah, saya ngirim hadiah. Saya marah, saya doain kebaikan. Itulah kemenangan kita. Kalau nggak punya dendam, kita bukan manusia lagi. Nggak punya marah, kita punya dendam, ada. Cuman kemenangan kita adalah dendam yang ada di hati kita, rubah menjadi perilaku yang baik. Wong kurang ajar banget sama kita, masa kita nggak marah? Cuman saya tidak boleh ngomong yang kotor, saya tidak boleh membalas dengan kejahatan, tapi saya balas dengan kebaikan. Itulah jihadun nafsi. Kita bisa naik pangkat tinggi karena hawa nafsu tadi. Hawa nafsu yang kita perangi baru naik tinggi. Kalau kita nggak ada hawa nafsu, nggak tinggi pangkatnya, nggak ada perjuangan biasa. Nah di padang pasir, di padang mahsyar, padang pasir lebih serem lagi nanti. Di padang mahsyar berkumpullah Anda tadi, dengar langsung seruan itu. Karena Anda biasa doain orang kurang ajar, Anda berusaha tidak dendam, dia kurang ajar banget, tapi saya doain dengan doa kebaikan. Oh, Anda berkumpul. Setelah berkumpul, disuruh meminum air telaga baginda Nabi. Siapapun yang meminumnya tidak akan haus selama-lamanya. Setelah itu disuruh meluncur ke surga laksana kilat. Kemudian di sisi itu Allah Maha Adil. Siapapun yang dizalimi di dunia kemudian ingin menuntut, diizinkan. Sampai ayam jago yang zalim sama jago yang lainnya dibangkitkan oleh Allah untuk menuntut, lalu mati lagi. Kalau manusia tidak. Jadi siapapun yang dizalimi diizinkan. Kau dizalimi, tuntut dia. Zalimi, tuntut dia. Saya bayangin diri saya di saat dizalimi sama orang banyak. Saya nggak terima, saya tuntut di akhirat. Betul diizinkan tuntut, saya tuntut. Kau kurang ajar kepadaku ya, kau kurang ajar kepadaku ya, kau kurang ajar kepadaku ya. Saya lagi sibuk nuntut mereka. Setelah selesai, saya noleh. Rombongan-rombongan orang yang saling mencintai sudah masuk surga. Saya nggak bisa ngejar kayaknya. Maka mulai hari itu, detik itu kami sampaikan, kalau ada orang nyaci saya, memfitnah saya, menggunjing saya, lebih baik saya doain doa kebaikan daripada saya ketinggalan. Tidak akan saya tuntut di akhirat ya Allah. Yang ambil hak saya tidak akan saya tuntut. Tidak akan saya tuntut di akhirat. Kalau menuntut di dunia sah, sengketa tanah kita nuntut, tapi tidak dengan dendam. Tanah kita diambil sama orang, kita ajukan ke mahkamah, tapi tidak dengan dendam. Tetap dengan doa yang baik. Ada orang mencaci kita, kita doakan dengan yang baik. Maka mulai itu kita mikir, wah ini daripada saya ketinggalan, mending saya maafin deh biar jadi pahala buat saya. Yang jahat sama saya maafin, yang nyaci saya maafin, yang ya maafin. Karena dengan memaafkan itulah hati kita semakin enak. Kalau kita terus dendam, berarti kalau kita kuatkan dendam, apalagi dengan mengutuk, semakin tajam, semakin kuat. Ngutuk, kurang ajar, sengsara. Enggak sengsara-sengsara lagi. Semoga nungsep, tabrak mobil, selamat lagi. Tambah sakit dia. Hati kotor. Selesai insya Allah, maka anak-anak kita pun kita ajari semacam itu. Contoh, kita punya kebun. Tiba-tiba sapi tetangga atau kerbau tetangga, kambing tetangga masuk kebun kita, makan kebun sayur, masya habis ludes. Anda pasti marah. Anak Anda ikut dengar pasti muka anak Anda sudah begitu. Jangan biarkan anak Anda jadi pendendam. Kumpulin habis maghrib, sayang anak-anakku kumpul di sini. Ya bah,
Kamu dengar berita apa? Berita apa, Pak? Kebun sayur gitu. Iya, Pak, kebun sayur, kambing. Stop. Sudah, ayo ikut Abah. Kenapa? Angkat tangan. Ya Allah, ya Allah, semoga sapi tetanggaku semakin subur, semakin gede, gemuk, sehat-sehat, semakin banyak. Semoga punya kandang sendiri sehingga tidak mengganggu tempat lain. Dan semoga kau ampuni dia. Semoga didoain dengan doa yang baik. Anaknya mikir, Bah, kok gitu doanya? Iya, nak, aku tidak ingin kau dendam dengan dia. Sebab kadang orang tua nggak begitu, malah ngajari jelek. Iya, Bah, kebun kita dimakan sapi. Iya, ini dulu sudah berkali-kali tahun, enggak dulu malah gede lagi. Wah, dulu sayurnya bagus-bagus. Bes. Ini malah diajari bermusuhan, ini orang tua model apa gitu. Termasuk di antara yang mohon maaf. Ini bibit-bibit kebusukan ini kalau tidak kita pangkas, mohon maaf. Yang punya anak tiri, misalnya seorang laki-laki istrinya meninggal dunia, menikah lagi dengan seorang perempuan, punya anak. Kadang ibu ini mengajari anaknya bermusuhan dengan abangnya seayah. Ayo, tidak dibikin akur. Ini ada model-model begitu tuh. Jadi bukan ya, beda. Atau mohon maaf ya, mohon maaf ini. Biarpun kami tidak menyeru masalah poligami itu berat, jangan gak seenaknya. Cuman kadang orang terlanjur sudah punya anak, kemudian terlanjur menikah dua, berarti kan sudah punya anak. Maka kami sampaikan, kehebatanmu wahai seorang ibu, ajari anakmu agar baik dengan abangnya biarpun beda ibu. Sebab kalau kau ajarkan benci, berarti kau menghancarkan kehancuran pada dia. Ayo, ini sering dilupakan. Sehingga betul seolah jadi terpisah. Memang kalau seandainya oke, nggak setuju, saya tidak senang misalnya, itu urusan pribadimu. Tapi anakmu tidak boleh kau racuni menjadi bermusuhan dengan saudaranya. Ini panjang kisahnya kalau kita celentrehkan. Khususnya kadang-kadang bapaknya sudah meninggal dunia. Kita hari ini juga mendapatkan surat pertanyaan untuk menjawab bahasanya apa? Ayahnya meninggal dunia. Ayahnya menikah lagi. Ya? Setelah menikah lagi, punya anak. Dia punya anak ini, rupanya ibunya itu mengajari anaknya untuk menghapus hak waris abang-abangnya. Loh, wah ini syaitan berjalan di atas bumi. Setan kelihatan pakai kerudung dia ini. Ini aja anaknya diajari musuhan dengan abangnya seayah. Ini kisahnya panjang kalau kita sebutkan masalah ini. Maksudnya ayo kita mencoba, apa sih problem kita itu? Problem kita pokoknya gini kok idanya. Segala sesuatu yang membuat hatimu kesel, ilmu malam ini harus Anda amalkan. Sebabnya macam-macam kayak tadi, anak tiri segala macam, anak itu macam-macam. Anak tiri kita, tapi kan itu adalah anaknya suami, kan begitu, anaknya situ, abangnya anak kita. Jadi seperti itu. Jadi memang membersihkan hati itu penting. Jadi kalau sudah hatinya benar dengan siapapun juga gampang, dengan tetangga baik. Kalau mau jadi wali kota pun benar caranya. Ya, pernah suatu ketika ada orang, lalu majelis kita majelis aman, nggak ada calon-calonan, nggak ada dengan kita ini. Calon-calon langsung cepat sekali. Kalau mau pokoknya wali kota hadir majelis karena Allah, insya Allah jadi kota yang baik. Bupati ini, jadi majelis kita aman semuanya. Datang boleh, calon boleh, nyalonin boleh, semuanya nyalonin. Tapi jangan dirusak ini majelis, kan begitu. Seperti kita ada orang datang calon, minta doa, wali kota, calon, Buya, mohon minta dukungan sih. Enggak, karena Buya tahu Buya enggak main dukung-dukungan. Loh enggak, saya dukung, yang benar siapa bilang saya dan dukung. Sudah Buya, saya minta doa saja. Minta apa? Semoga saya sukses. Baik, ayo doa. Bismillahirrahmanirrahim. Lawannya itu kan ada satu, ya Allah, semoga lawan sahabat itu menang ya Allah. Diam dia. Buya, saya iya ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga lawan saya menang. Diam lagi dia. Waduh, coba Anda mengamini kayak malaikat semua mengatakan amin, kamu dapat duluan. Sudah terlambat sekarang. Nggak jadi beneran kebetulan nggak. Sudah terlambat sekarang. Nggak jadi beneran kebetulan nggak. Nggak akan bohong, nggak akan dusta dalam mencalonkan jadi bupati, gubernur, nggak akan dusta nanti. Kalau doanya benar, ya Allah,
saya ingin berjuang, saya ingin tegakkan kebenaran. Jika rival saya ini, lawan saya lebih jujur dari saya, maka menangkan dia. Yang penting yang ngurusi kabupaten ini, negeri ini adalah orang benar. Tinggal begitu aja. Kalau sudah nggak bisa doa baik, berarti dia ingin jadi Fir'aun. Sehingga persaingan nggak akan meninggalkan permusuhan. Kita perlu ilmu membersihkan hati. Sudah sampai sini, ada yang mau ditanyakan. Insya Allah pulang PR. Anda sudah berani ngaji sini, berat ngaji dengan kami. Pulang harus berani praktekkan. Ambil kertas nanti semua. Catat orang-orang yang kurang ajar. Serius, ini bukan guyon. Catat kurang ajar. Cuman judulnya yang bagus Pak, Bu. Jangan judulnya jelek, nanti ketahuan sama anak kita, nggak enak lah. Judulnya orang-orang baik yang harus aku doakan. Setiap habis sholat tengah malam tahajudan, Anda gempur dengan doa kebaikan. Allah, hati Anda bersih. Waliullah yang berjalan di atas bumi, biarpun nggak dikerumunin sama orang. Hati bersih, qalbun salim. Itu yang kita butuhkan. Maka kalau jadi ustadz benar, jadi pengusaha benar, jadi pejabat benar. Itulah yang kita rindukan pada malam hari ini. Insyaallah, wallahu a'lam bissawab. Yang mau ditanyakan? Sudah 1 jam lebih. Diatur, diatur berdiri, lihat yang angkat tangan dikasih mic. Wireless, itu wirelessnya itu tuh, kasih dia. Dahulukan yang dahulu, wireless. Yang buntung bang. Dahulukan yang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan punya nama saya Sandi. Saya ingin bertanya terkait dengan menatah hati ini, Bu ya. Bagaimana kalau kita pernah punya pengalaman yang sangat pahit dengan orang lain, ya, yang membuat itu muncul rasa trauma, gitu, Bu ya. Bagaimana kita supaya menghilangkan rasa trauma tersebut, karena kalau udah trauma tuh sangat sulit sekali, bahkan sampai kalau misalnya melihat wajahnya kita benci. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak semacam itu. Kami tidak mengatakan Anda harus ketemu dia, tidak. Kami tidak mengatakan Anda harus ketemu dia. Akan tetapi berbuatlah baik untuk dia tanpa sepengetahuan dia, supaya memangkas dendam di hati Anda. Oke, saya tidak melihat wajahnya, sebab kalau wajahnya betul-betul membuat emosi saya, bikin nek betul, super nek. Saya ngelihat dia nggak bisa. Oke, jangan lihat. Nomor rekeningnya nggak bisa Anda ambil. Anaknya bisa Anda beri hadiah. Panjatan doa itu yang kami maksud, bukan harus bertemu nggak gampang. Berat kadang-kadang dia memang kurang ajar berlebihan. Bahkan kadang-kadang kalau kita baikin malah melonjak lagi, kan begitu ada. Ya Anda jangan, itu berarti Anda menyiksa diri. Berat begitu. Enggak begitu maksud kami. Kebaikan harus Anda berikan. Apakah dengan panjatan doa? Ketemu nggak ada masalah. Nggak ketemu nggak ada masalah. Anda belum bisa ketemu. Bahkan bisa jadi, tapi bertemu hati. Anda mendoakan dia. Anda kirim hadiah. Anda, itu yang kami maksud. Bukan langsung ini, oh, ini kurang ajar banget. Assalamualaikum. Belum bisa kita. Apalagi setannya bersama dia lagi. Sudah kita salam lebih baik, dia malah, apaan lo? Wah, serem lagi ini. Kalau maksudnya, jangan Anda memberi reaksi negatif. Reaksi positif Anda dimulai dari panjatan doa. Untung-untung nanti adalah dengan hadiah yang Anda berikan. Kunjung